Sebuah video singkat, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menghentikan truk berplat Aceh di jalan raya, langsung viral di media sosial. Video ini memperlihatkan Bobi dengan tegas meminta sopir truk untuk mengganti plat nomor BL menjadi BK, yang sesuai dengan domisili operasional truk di Sumatera Utara. Tindakan ini dilakukan di tengah jalan raya yang ramai, menarik perhatian banyak orang yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Dalam video itu, Bobi menegaskan agar plat BL diganti menjadi BK sesuai domisili operasional truk di Sumut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa truk-truk yang beroperasi di Sumatera Utara mematuhi peraturan daerah yang berlaku. Aksi ini memicu perdebatan luas, sebagian menilai Bobi tegas, sebagian lain, terutama masyarakat Aceh, merasa tersinggung. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan ini adalah bentuk penegakan hukum yang diperlukan, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang kurang sensitif terhadap hubungan antar daerah. Isu plat nomor ini berkembang jadi simbol kebijakan yang menyentuh sensitivitas hubungan antar daerah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara, yang memiliki sejarah dan dinamika sosial yang unik. Mengapa plat nomor bisa jadi isu besar? Karena ini soal aturan, ekonomi, dan relasi sosial. Plat nomor bukan hanya sekadar identitas kendaraan, tetapi juga berkaitan dengan pajak daerah dan kontribusi ekonomi. Truk berplat Aceh diduga beroperasi penuh di Sumut, sehingga kebijakan ini muncul demi optimalisasi pajak daerah. Pemerintah Sumatera Utara ingin memastikan bahwa semua kendaraan yang beroperasi di wilayahnya memberikan kontribusi pajak yang sesuai. Peristiwa ini memantik diskusi soal otonomi daerah, perpajakan, dan dampak kebijakan lintas provinsi. Banyak pihak yang kini mempertanyakan bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara di masa depan, serta implikasinya terhadap otonomi daerah dan keadilan cakan. Di balik aksi viral Bobi Nasution, ada tujuan utama meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Sumut. PAD, terutama dari pajak kendaraan bermotor, sangat vital untuk pembangunan. Banyak kendaraan komersial beroperasi di Sumut, tapi masih berplat luar, sehingga pajaknya tidak masuk ke Sumut. Pemprov Sumut menargetkan kendaraan perusahaan yang beroperasi tetap di Sumut agar mengganti plat ke BK. Logikanya sederhana, yang berbisnis di Sumut, pajaknya harus untuk Sumut. Kebijakan ini sejalan dengan aturan registrasi kendaraan sesuai domisili operasional. Aksi Bobi adalah shock therapy agar pengusaha lebih patuh membayar pajak di tempat usaha mereka. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa penertiban plat nomor kendaraan demi meningkatkan pendapatan asli daerah bukanlah sekadar razia biasa yang dilakukan tanpa tujuan jelas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Sumut. Penertiban ini juga bertujuan untuk menertibkan administrasi kendaraan, sehingga setiap kendaraan yang beroperasi di Sumut benar-benar terdata dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Fokus utama penertiban ini adalah pada kendaraan komersial milik perusahaan yang beroperasi secara tetap di Sumatera Utara. Banyak perusahaan yang memanfaatkan infrastruktur daerah, namun membayar pajak kendaraan di luar Sumut, sehingga potensi pendapatan daerah menjadi berkurang. Dengan penertiban ini, diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut lebih bertanggung jawab dan ikut berkontribusi secara adil. Setiap kendaraan yang pajaknya dibayarkan ke luar daerah sebenarnya merupakan kerugian nyata bagi Sumut. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan, membangun fasilitas umum, dan meningkatkan pelayanan masyarakat justru mengalir ke daerah lain. Hal ini tentu tidak adil bagi masyarakat Sumut yang setiap hari menggunakan infrastruktur yang sama. Gubernur Bobi Nasution menekankan pentingnya keadilan dalam hal ini. Menurutnya, siapapun yang menikmati infrastruktur dan fasilitas di Sumut sudah seharusnya ikut merawat dan membiayai pemeliharaannya melalui pembayaran pajak di daerah ini. Prinsip keadilan ini menjadi dasar kebijakan penertiban plat nomor kendaraan. Penjelasan yang transparan kepada publik sangat penting agar masyarakat memahami bahwa penertiban ini tidak menyasar semua kendaraan luar daerah secara sembarangan. Hanya kendaraan yang memang beroperasi tetap di Sumut dan belum membayar pajak di sini yang menjadi sasaran utama. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir jika hanya sekadar melintas atau berkunjung.
Reformasi tata kelola pendapatan daerah menjadi tujuan utama dari kebijakan ini. Dengan data kendaraan yang lebih akurat, pemerintah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan pajak yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Beban jalan di Sumatera Utara sangat berat, terutama dengan banyaknya kendaraan berat dan komersial yang melintas setiap hari. Dana pajak yang optimal sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang tetap lancar. Penegakan aturan ini bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Sumatera Utara. Dengan sistem yang lebih tertib dan adil, diharapkan Sumut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warganya. Di Aceh, aksi Bobby justru menuai kritik dan kekhawatiran. Tokoh Aceh, seperti Fuadri, menilai tindakan itu berisiko memicu sentimen negatif dan aksi balasan. Jika terjadi sweeping plat BK di Aceh, sopir dan pelaku ekonomi kecil bisa jadi korban. Angkutan barang lintas provinsi sangat vital, menghambatnya bisa mengganggu pasokan dan harga kebutuhan pokok. Para senator Aceh meminta penegakan aturan dilakukan elegan, bukan konfrontatif di depan kamera. Hubungan Aceh-Sumut diibaratkan kakak adik. Jangan rusak karena isu administratif. Kritik bukan pada aturan pajak, tapi pada cara penegakannya. Mereka mendesak klarifikasi agar hubungan baik tetap terjaga. Plat nomor di Indonesia seringkali lebih dari sekadar kode registrasi kendaraan. Ia telah menjadi simbol identitas daerah, bahkan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Setiap huruf di plat nomor, seperti BL untuk Aceh atau BK untuk Sumatera Utara, membawa cerita, sejarah, dan rasa memiliki yang kuat. Tak jarang, plat nomor menjadi penanda asal-usul seseorang, dan kadang, tanpa disadari, juga menjadi pemicu sentimen antar wilayah. Isu BL versus BK, yang awalnya hanya soal administrasi, kini berpotensi memicu gesekan sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Perdebatan di masyarakat pun semakin panas, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Banyak yang merasa identitas daerahnya dipertaruhkan, sehingga emosi mudah tersulut. Risiko aksi balasan pun nyata. Sudah ada laporan sweeping plat BK di Aceh atau intimidasi terhadap pemilik plat BL di Sumut. Ketegangan di jalan raya meningkat, dan rasa aman masyarakat pun terancam. Jika dibiarkan, aksi-aksi seperti ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sopir truk lintas provinsi menjadi pihak paling rentan dalam situasi ini. Mereka harus melintasi perbatasan setiap hari, membawa barang kebutuhan pokok. Namun kini dihantui rasa takut akan diskriminasi atau bahkan kekerasan hanya karena plat nomor kendaraannya. Padahal, hubungan Aceh dan Sumut sudah terjalin erat secara ekonomi dan sosial selama berabad-abad. Pasar-pasar tradisional, jalur perdagangan, dan interaksi sehari-hari telah membentuk jalinan yang kuat antar warga kedua daerah. Banyak keluarga yang anggotanya tersebar di dua provinsi ini. Medan, sebagai pusat ekonomi dan pendidikan, menjadi tujuan utama warga Aceh untuk menuntut ilmu atau mencari pekerjaan. Sebaliknya, banyak warga Sumut yang hidup dan bekerja di Aceh. Mobilitas dan interaksi ini memperkuat ikatan sosial yang sudah ada. Jika keharmonisan ini rusak hanya karena persoalan pajak kendaraan, maka kerugian yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar daripada sekadar angka di kas daerah. Bisnis terganggu, kepercayaan antar warga menurun, dan potensi konflik semakin besar. Pemimpin kedua daerah harus mengambil peran aktif membangun narasi persatuan, bukan memperbesar perpecahan. Dialog terbuka dan solusi bersama sangat dibutuhkan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Perbedaan kebijakan adalah hal yang wajar dalam negara yang beragam seperti Indonesia. Namun, jangan sampai perbedaan ini menjadi alasan untuk saling membenci. Justru, inilah saatnya memperkuat solidaritas dan saling menghargai demi masa depan bersama. Isu plat nomor makin sensitif karena terjadi setelah polemik status 4 pulau perbatasan. 4 pulau yang selama ini dianggap milik Aceh, diputuskan pemerintah pusat masuk Sumut memicu protes keras. Bagi Aceh, ini soal harga diri wilayah, bukan sekadar administrasi. Bobby Nasution jadi sasaran kekecewaan, meski keputusan soal pulau adalah wewenang pusat. Luka polemik 4 pulau belum sembuh. Insiden plat nomor menambah kecurigaan. Konteks sejarah dan emosi membuat isu administratif mudah membesar. Mengelola hubungan antar daerah butuh sensitivitas pada sejarah dan perasaan publik.
Di tengah polemik, satu pesan utama, keharmonisan Aceh Sumut harus dijaga. Hubungan ini bukan sekadar administratif, tapi ikatan sejarah, budaya, dan ekonomi. Sumut jadi gerbang logistik utama Aceh. Sebaliknya hasil bumi Aceh dipasarkan lewat Sumut. Interaksi sosial intens mahasiswa, pasien, dan perantau saling lintas provinsi. Ikatan sosial jadi benteng terbaik melawan provokasi. Seruan menjaga keharmonisan harus jadi prioritas. Pemimpin dan masyarakat harus mendinginkan suasana, bukan memanaskan. Bobi Nasution pernah mengimbau jangan anti pelat BL atau BK. Menjaga hubungan baik adalah keharusan demi masa depan bersama. Untuk mencegah konflik, komunikasi antar pimpinan daerah sangat penting. Bobi Nasution pernah terbang ke Banda Aceh bertemu Gubernur Aceh, menunjukkan komitmen dialog. Pertemuan seperti ini efektif meredakan ketegangan dan memberi contoh pada masyarakat. Untuk isu plat nomor, solusi ideal adalah komunikasi langsung antar gubernur. Penjelasan teknis dan sosialisasi aturan bisa dilakukan bersama, bukan lewat media. Forum kerjasama antar daerah perlu dioptimalkan untuk merumuskan prosedur bersama. Jembatan komunikasi di semua level pemerintahan mencegah masalah membesar. Setiap polemik harus diselesaikan lewat musyawarah demi kepentingan bersama. Tujuan Sumut meningkatkan PAT sah, tapi cara penegakan harus bijak dan sensitif. Solusi terbaik, gabungkan penegakan aturan dengan sosialisasi dan diplomasi. Sosialisasi intensif ke pengusaha penting agar kepatuhan tumbuh tanpa konfrontasi. Masyarakat harus bijak menyikapi isu, jangan mudah terprovokasi. Tokoh masyarakat dan pemuda punya peran menyebarkan pesan damai. Pemimpin Aceh Sumut harus duduk bersama, cari titik temu adil. Kemajuan satu provinsi adalah kemajuan bersama. Komunikasi adalah kuncinya.